Tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang maraknya pengangguran di Indonesia. Pengangguran di Indonesia merupakan masalah yang terus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Secara umum, pengangguran dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah individu yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Ini termasuk lulusan baru, pekerja yang kehilangan pekerjaan, dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah orang yang bekerja tetapi tidak sepenuhnya produktif atau memperoleh penghasilan yang memadai. Misalnya, pekerja paruh waktu atau mereka yang terlibat dalam pekerjaan informal dengan pendapatan rendah. Pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini seringkali disebabkan oleh perubahan teknologi atau perubahan dalam struktur ekonomi. Pengangguran friksional atau pengangguran yang terjadi ketika seseorang berpindah pekerjaan atau baru saja memasuki pasar kerja dan sedang dalam proses mencari pekerjaan yang sesuai. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia antara lain: pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi, belum tentu pertumbuhan tersebut menciptakan cukup lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja. Kebijakan pemerintah. Program pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pelatihan keterampilan sangat penting. Namun masih ada tantangan dan implementasi kebijakan yang efektif. Ketimpangan wilayah. Ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan juga memengaruhi pengangguran. Wilayah perkotaan cenderung memiliki lebih banyak peluang kerja, sementara wilayah pedesaan menghadapi kesulitan dalam menciptakannya pekerjaan. Tingkat pengangguran di Indonesia biasanya diukur dengan menggunakan angka pengangguran terbuka. Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan dalam mengurangi tingkat pengangguran, masalah ini tetap menjadi tantangan, terutama bagi kelompok usia muda dan para lulusan perguruan tinggi yang kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi pengangguran dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru, memperbaiki pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta memfasilitasi kewirausahaan. Cara mengatasi maraknya pengangguran di Indonesia memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia antara lain: 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Contohnya, reformasi sistem pendidikan, pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan dan sertifikasi. 2. Mendorong sektor kewirausahaan. Contohnya, meningkatkan akses modal, mendorong inovasi dan kreativitas, penyederhanaan regulasi bisnis. 3. Pengembangan sektor ekonomi baru. Contohnya, investasi di sektor teknologi dan digital, pengembangan sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur. 4. Peningkatan daya saing tenaga kerja. Contohnya, pelatihan yang berkelanjutan, keterampilan digital. 5. Peningkatan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Contohnya, kemitraan pemerintahan dan swasta, program magang, dan penempatan kerja. 6. Mengurangi ketimpangan ekonomi dan geografis. Contohnya, pembangunan daerah tertinggal, distribusi pekerjaan yang merata. 7. Peningkatan sektor informal. Contohnya, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan pemberdayaan UMKM. 8. Menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Contohnya, pemulihan ekonomi,
dan penyuluhan dan pengembangan keterampilan untuk tenaga kerja yang terkena PHK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.